Halo semuanya, kalian pernah dengar gak sih tentang mediasi di dunia perbankan syariah? Kalau misalnya ada nasabah yang merasa dirugikan karena akad yang terjadi tidak sesuai dengan yang diharapkan, atau misalnya ada bank syariah yang merasa mitra kerjanya melakukan pelanggaran. Nah, ternyata Islam udah punya solusinya sejak lama, bukan langsung ke pengadilan, tapi lewat jalur mediasi. Nah, di video ini kita akan bahas tentang forum mediasi, prinsip-prinsip Islam dalam penyelesaian sengketa, lalu ada juga islah sampai ke tahkim. Yuk kita bahas satu persatu. Dalam dunia perbankan syariah, jika terjadi sengketa antara nasabah dengan bank, penyelesaiannya tidak harus langsung ke pengadilan, tetapi ada loh forum yang disediakan oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Forum ini bernama LAPS SOJK atau Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan. Mediasi ini menjadi alternatif yang lebih cepat, lebih murah, dan tentunya lebih damai dibandingkan dengan litigasi atau pengadilan. Forum ini bersifat sukarela dan rahasia, oleh karena itu kedua pihak harus sama-sama setuju, dan hasil mediasi tidak boleh diumbar ke publik. Biasanya, mediasi ini dilakukan oleh mediator profesional yang paham tentang syariat Islam dan prinsip-prinsip perbankan. Kalau mediasi berhasil, maka lahirlah kesepakatan damai yang mengikat kedua belah pihak. Dalam Islam, mediasi dikenal dengan istilah islah. Islah ini berarti mendamaikan kedua belah pihak yang berselisih. Prinsip ini sangat dijunjung tinggi dalam syariat Islam. Dalil utamanya dapat kita temukan di dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Hujurat ayat 10. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah kedua saudaramu itu dan bertakwalah kepada Allah, agar kamu mendapatkan rahmat. Selain itu, dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW, beliau juga sering bertindak sebagai mediator, baik dalam konflik antar suku, rumah tangga, maupun urusan muamalah. Prinsip mediasi di dalam Islam itu dibagi tiga. Yang pertama, berniat untuk mendamaikan, bukan memihak. Yang kedua, berdasarkan keadilan, kerahasiaan, dan sukarela. Dan yang terakhir, penengah harus bersikap netral dan bijaksana. Selanjutnya, untuk proses islah dan tahkim akan dijelaskan oleh saudara Noval. Proses islah atau cara damai lewat musyawarah. Islah adalah cara damai yang islami. Gampangnya, kita ngobrol bareng, ngobrol dengan baik-baik, dan mencari solusi agar semua pihak sama-sama enak. Nah, tahapan islah itu biasanya dimulai dari yang pertama. Kumpulkan dulu semua pihak yang punya masalah. Yang kedua, dengarkan cerita dari masing-masing pihak dan tidak boleh langsung menyalahkan. Yang ketiga, cari jalan tengah atau solusi yang bisa diterima oleh semua pihak. Dan yang terakhir, keempat, jika sudah setuju, maka harus dibuat perjanjian tertulis. Nah, tujuan utama dari islah bukan cuma menang atau kalah, tapi memulihkan hubungan yang rusak akibat konflik. Dalam konteks perbankan syariah, islah bisa dilakukan oleh nasabah dan pihak bank yang tidak sepakat soal akad pembiayaan. Islah bisa dilakukan oleh pihak ketiga yang disebut muslih, yaitu mediator yang netral dan amanah. Bisa dari pihak internal bank atau dari lembaga khusus seperti LAPS atau yang bisa disebut Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa. Kalau islah gagal atau belum membuahkan hasil, Islam juga mengenal yang namanya tahkim, yaitu menyerahkan keputusan kepada hakam atau arbitrator. Proses tahkim itu mirip arbitrase modern, tapi dalam koridor syariah. Biasanya dilakukan ketika konflik
udah mulai cukup rumit atau kedua belah pihak sepakat menunjuk seorang hakam. Nah, tahkim dilakukan dalam beberapa tahap. Yang pertama, kedua belah pihak sepakat menunjuk seorang hakam, satu orang netral atau dua orang dari masing-masing pihak. Yang kedua, hakam mempelajari permasalahan dari semua sisi. Yang ketiga, hakam memberikan keputusan yang adil dan sifatnya final. Nah, dalilnya bisa dilihat juga di Quran An-Nisa ayat 35. Jika kamu khawatir terjadi perselisihan antara keduanya dalam kurung suami istri, maka kirimkanlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Ya, meski ayat itu konteksnya rumah tangga, tapi prinsipnya bisa diterapkan dalam urusan muamalah atau perbankan syariah. Nah, dalam Islam itu sendiri, menyelesaikan masalah itu nggak langsung pakai cara kekerasan atau saling menyalahkan, tapi dimulai dengan pendekatan damai lewat musyawarah, yaitu islah, dan kalau belum selesai bisa lanjut ke tahkim, yaitu meminta bantuan penengah yang adil. Dua proses ini mengajarkan kita kalau penyelesaian konflik itu harus adil, tenang, dan menjaga hubungan baik, bukan malah merusak. Di dunia perbankan syariah, pendekatan seperti ini bikin semua pihak, nasabah maupun bank, punya ruang untuk menyelesaikan masalah tanpa saling menyakiti, sesuai dengan nilai-nilai syariat yang damai dan penuh tanggung jawab. Dengan begitu, kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah bisa terus tumbuh dan membawa berkah bersama.